Halo semua, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah wawasan yang luar biasa menarik dari Bapak Tung Desem Waringin. Kita bakal ngubah satu konsep yang mungkin awalnya kedengaran agak kontroversial. Jadi sebuah strategi futuristik yang super logis buat ngeraih kesuksesan. Kalau Anda tipe orang yang suka langkah-langkah praktis buat ningkatin kualitas hidup dan bisnis, nah Anda ada di pembahasan yang pas banget. Coba deh bayangin sebentar, kalau Anda harus ngerangkum satu cara paling mutlak dan paling ampuh buat sukses, entah itu buat dapat kesehatan yang prima, hubungan yang harmonis, atau ngebangun kekayaan, ke dalam satu kata yang lumayan provokatif, kira-kira apa tebakan Anda? Bukan, jawabannya bukan sekedar kerja keras sebagai kuda atau punya orang dalam. Di luar sana emang ada ribuan buku yang nawarin formula ribet, tapi di materi yang kita bedah hari ini, semuanya disaring jadi satu konsep yang benar-benar tajam. Sumber kita hari ini sengaja banget pakai kata yang bikin kaget ini, yaitu nyontek. Ya, Anda nggak salah dengar. Di dalam buku Life Revolution, dari sekian banyak ilmu penting, ilmu nyontek ini justru ditaruh di urutan nomor 1 sebagai skill paling krusial buat sukses di bidang apapun. Kedengarannya ngagetin dan kayaknya ngelanggar aturan banget kan? Tapi tunggu dulu, kita harus cepat-cepat ngedefinisiin ulang apa sih arti sebenarnya dari kata nyontek ini di dunia nyata. Jadi gini, poin krusialnya adalah Anda tuh bukannya lagi nyontek jawaban ujian matematika teman sebelah Anda ya, tapi Anda lagi ngidentifikasi dan menduplikasi struktur dasar dari sebuah kesuksesan. Ibaratnya kita itu nyontek polanya, bukan hasil akhirnya. Contoh deh, pas Anda ngelihat pasangan yang tetap harmonis dan so sweet banget padahal udah nikah 30 tahun, Anda nggak bisa kan tiba-tiba niru hasil akhirnya doang. Anda harus cari tahu langkah A, B, C, D yang mereka lakuin buat bertahanin hubungan itu. Kadang hidup ini emang kerasa acak, tapi orang-orang sukses itu selalu ninggalin pola yang bisa kita pelajari dan kita sontek. Dan ini ngasih gambaran yang brilian banget kalau ngenalin pola itu bukan cuma sekedar teori motivasi doang. Kalau kita ngelacak siklus ekonomi di masa lalu, kita tuh pada dasarnya bisa ngeprediksi masa depan loh. Coba perhatiin rentang waktunya. Di tahun 1980, bursa COMEX naikin margin yang bikin harga emas dan perak langsung anjlok. Terus tebak, pola yang sama persis kejadian lagi di tahun 2011. Nah, dengan nyontek pola sejarah ini, Pak Tung pakai ilmunya buat ngasih warning ke publik di tanggal 27 Januari, jauh sebelum harga benar-benar jatuh. Padahal waktu itu banyak banget yang ngeraguin. Itulah kekuatan absolut dari yang namanya ngebaca pola. Nah, yang bikin makin seru adalah gimana wawasan ini ngerangkum blueprint atau cetak birunya orang-orang berpenghasilan super tinggi. Jadi 4 sifat nyata yang bisa langsung Anda contek hari ini juga. Orang kaya itu nggak sukses karena kebetulan, mereka ngikutin pola ini. Pertama, produk atau jasa yang mereka tawarin itu benar-benar bawa manfaat besar buat orang lain. Kedua, mereka jago banget di strategi marketing. Ketiga, mereka punya sistem kontrol bisnis yang solid. Dan keempat, manajemen SDM mereka itu luar biasa bagus. Ini tuh ibarat formula basic yang udah matang dan siap buat Anda praktekin. Sekarang kita masuk ke bagian belajar dari para master. Fokusnya ke 50 investor terbaik di dunia. Buat nerapin ilmu nyontek pola ini di level finansial yang paling tinggi, kita bisa ngambil inspirasi dari wawancaranya Anthony Robbins sama 50 investor paling sukses di planet ini, yang dirangkum di buku Money Master the Game. Daripada Anda capek-capek mulai dari nol dan tebak-tebakan kemana arah pasar, strategi ini nekenin supaya kita pelajarin aja langkah-langkah pastinya para raksasa finansial ini. Kita ngomongin nama-nama legendaris kayak Warren Buffett, Ray Dalio, yang ilmunya aja dipakai buat jadi penasihat ekonomi di berbagai negara, terus ada Paul Tudor Jones sampai Sir John Templeton. Tujuannya simple, buat mahamin gimana sih pola unik mereka pas lagi navigasiin dan ngelipet gandain kekayaan di tingkat global. Di titik inilah pergeseran paradigma kerasa drastis banget. Zaman dulu, cara lama yang sering disebut tapping higher wisdom itu murni cuma ngandelin imajinasi kita doang. Kalau lagi ada masalah, kita bakal duduk, mikir, terus ngebayangin, kira-kira apa ya keputusan yang bakal diambil sama Warren Buffett atau Tony Robbins kalau mereka di posisi saya sekarang? Tapi coba lihat cara barunya. Dengan teknologi zaman now, kita tuh secara harfiah bisa ngebangun dewan penasihat digital kita sendiri. Kita udah nggak perlu lagi nebak-nebak. Ini dia nih, kerangka kerja yang super akurat dan bisa langsung Anda cobalin buat nyulap artificial intelligence jadi sosok Bill Gates atau Ray Dalio versi pribadi Anda. Dan ini semua murni didasarin dari filosofi asli mereka ya. Langkah pertama, kumpulin semua materi dari mentor incaran Anda, bisa dari buku, artikel, sampai podcast. Langkah kedua, upload data-data tadi ke AI kayak ChatGPT, Gemini, Cloud, atau DeepSeek. Dan langkah ketiga, Anda tinggal minta AI-nya buat ngerangkum dan ngasih saran spesifik soal masalah bisnis Anda, seolah-olah mentor itu sendiri yang lagi ngomong langsung ke Anda. Coba bayangin,
Seberapa gilanya punya akses ke otak-otak terbaik dunia, standby di meja kerja Anda tanpa perlu repot-repot bikin jadwal ketemuan sama asisten mereka. Lebih kerennya lagi, selain niru orang lain, Anda juga bisa nerapin teknologi ini ke diri Anda sendiri loh. Namanya ngebangun second brain alias otak kedua. Caranya, Anda masukin pembelajaran sehari-hari, video yang barusan ditonton, catatan buku, atau bahkan ide-ide random yang muncul jam 3 pagi ke dalam sebuah database AI. Karena AI ini ngerekam semua jalan pikiran dan keputusan Anda di masa lalu, sistem ini bakal ngevaluasi dan bantu ngelacak gimana sih pola perilaku Anda sendiri dari waktu ke waktu. Jadi intinya Anda lagi ngeduplikasi diri Anda jadi versi penasihat yang jauh lebih objektif. Saya mau nutup bedah materi kali ini dengan satu peringatan yang lumayan bikin merinding dari sumber kita. Dunia ini kan bergeraknya cepet banget ya, dan keunggulan paling tinggi saat ini tuh bukan ada di teknologinya itu sendiri, tapi di kemampuan manusia buat manfaatinnya dengan cerdas. Ada kutipan yang bilang, Anda tidak akan digantikan oleh AI, tapi Anda akan digantikan oleh manusia yang menggunakan AI. Nah, setelah tahu rahasia soal nyontek pola dan ngebangun penasihat digital ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang apa Anda bakal pakai AI atau enggak, tapi siapa sih tokoh hebat pertama yang bakal Anda rekrut buat masuk ke Dewan Penasihat Digital pribadi Anda hari ini? Pikirin deh. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.